Ini adalah creeper nuklir paling berbahaya dengan ledakannya yang menyebabkan radiasi. Dan ini adalah mob yang menyerang kalian dengan memanjangkan lehernya hingga 50 blok. Dan ini adalah 32 mob yang ditolak oleh Mojang di Minecraft. Sayangnya gak banyak orang tahu di dalam lebatnya Dark Oak Forest bersembunyi makhluk mengerikan yang hanya mempunyai kepala dan tangan yang sangat aneh. Dia akan menyerang player atau mob lain dengan tangannya yang fleksibel dan bahkan bisa menembus tembok, mengangkat korbannya dan membantingnya ke tanah dengan kejam. Mengalahkannya memanglah tidak mudah, tapi jika berhasil, kamu akan mendapatkan topeng. Dengan begitu kalian akan mendapatkan kekuatan tangan mobnya yang bisa digunakan untuk menyerang mob lain. Waspadalah dengan burung jenis baru ini karena mereka akan merusak tanamanmu. Lalu bagaimana solusinya? Dengan menggabungkan topi, pumpkin, dan wall, kamu akan mendapatkan orang-orangan sawah. Tapi itu saja tidak cukup. Bagaimana kalau kita hidupkan dia menggunakan purple alley dan memberinya cangkul? Dengan begitu dia akan sangat agresif melindungi tanaman-tanaman kalian dari burung-burung yang mengganggu. Bone fungus adalah mob jamur terlangka di bioma mushroom yang terancam punah. Mereka tidak bisa berkembang biak, jadi cara untuk mencegah kepunahannya adalah dengan memberi makan kelinci dengan item Mungal Spores agar kelincinya berubah menjadi mob jamur. Mereka sangat aktif di malam hari untuk membantai mob hostile yang berkeliaran di bioma mushroom, dan karena kelelahan bertarung di malam hari, jadi ketika siang hari tiba, mereka akan tidur. Ini adalah speed splat. Jangan mendekatinya atau kamu akan diludahi dan terperangkap di dalam gelembung. Ini cukup berbahaya kalau kalian jatuh di darat. Ikan ini bisa dijinakan dengan kelp untuk mengikuti dan melindungi kalian dari musuh atau menjaga rumah kalian. Ketika mati, speed splat akan menjatuhkan splat skill yang bisa digunakan untuk membuat splatter, sebuah senjata yang bisa mengeluarkan gelembung, atau splat totem yang mengeluarkan gelombang air untuk memadamkan api di tubuh kalian sekaligus menjebak musuh ke dalam gelembung. Jangan pernah masuk ke gua beracun ini kalau kalian tidak mau bertemu dengan kecoak raksasa. Sebenarnya dia tidak menyerang player, tetapi jika kamu terkena efek radiasi dari goa, dia akan marah dan mencoba untuk membawa mob lainnya untuk menyerangmu. Contohnya seperti Brainiac. Makhluk ini akan menyerang kamu dengan lidahnya yang sangat panjang dan menyebabkan radiasi di setiap pukulannya. Jadi pakailah baju anti radiasi ini agar lebih aman. Selain Brainiac, kecoak raksasa ini juga bisa membawa creeper nuklir. Creeper ini akan mengeluarkan bunyi sirine yang membuat suasana menjadi mencekam dan juga memancarkan cahaya dari kepalanya. Kamu punya waktu beberapa detik untuk menyelamatkan diri sebelum akhirnya creeper ini meledakkan nuklir yang sangat mematikan. Tapi jika kamu berhasil membunuhnya tepat sebelum meledak, kalian berpeluang mendapatkan Fissile Core, sebuah item yang dapat digunakan untuk membuat senjata laser yang sangat satisfying ketika dimainkan. Jika kamu ingin lebih aman, carilah Ray Cat, seekor kucing yang tahan terhadap radiasi. Bisa dijinakan dengan Red Gill, sejenis ikan aneh yang hidup di danau beracun di dalam goa. Meskipun tidak bisa membantu untuk bertarung, tapi seenggaknya dia bisa mengusir creeper nuklir dan terkadang akan membantu menyerap efek radiasi dari player. Goa magnet adalah rumah bagi Boundroid, sebuah makhluk aneh yang suka menempel di langit-langit goa dan akan menghantam player dengan kepala besinya yang bisa menjulur ke bawah. Meskipun damage-nya cukup kuat, tetapi dia lemah jika ditembak dengan panah. Ketika mati, dia akan ngedrop rantai dan heavyweight yang bisa digunakan untuk mengcrafting Magnetic Quarry Smasher. Dengan Magnetic Light dan Magnetic Quarry, alat ini akan mining secara otomatis, menghancurkan blok apapun di bawahnya. Jadi kalian tidak perlu mining secara manual. Di dalam Bastion Remnant, sekarang kamu akan menemukan Netherite Forge. Kondisinya mati dan kamu harus memberinya lava untuk menghidupkannya. Tapi setelah dihidupkan, dia akan menyerangmu. Emang gak tahu diri ya. Ketika berhasil mengalahkannya, dia akan ngedrop Netherite Forge Core. Dengan item ini, kamu bisa membuat Forge Shield yang akan membakar mob apapun yang menyerangmu. Setelah mati, mob ini bisa diperbaiki dengan Netherite Scrap dan kalian bisa menaikinya.